ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari lebih lagi bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini hari Rabu dalam acara Renungan Harian, dan kita akan diberkati kembali dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali pada hari ini Tuhan, kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami butuh akan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menjadi penopang, firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama membuka 2 Tawari pasal 26 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya, supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Coba kita garis bawahi
bahwa Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya sangat tertarik dengan kata berhasil. Bagaimana kita meraih sebuah keberhasilan. Nah, saudara, setiap orang pasti mendambakan keberhasilan di dalam hidupnya, dan tidak ada seorang pun yang ingin mengalami kegagalan, karena keberhasilan merupakan tujuan, keberhasilan merupakan dambaan setiap orang. Namun kenyataannya, saudara, seringkali banyak orang mengalami kegagalan. Kenapa? Saudara sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, dan akhirnya kegagalan demi kegagalan hadir dalam kehidupan mereka, dan akhirnya saudara mereka menjadi putus asa, mereka mulai kehilangan pengharapan, dan akhirnya mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa bisa terjadi kegagalan? Nah, saudara, karena mereka tidak mengerti jalan yang disediakan Tuhan. Satu contoh yang kita lihat di sini, bagaimana keberhasilan bisa kita raih apabila kita mengerti jalan yang disediakan Tuhan bagi kita. Satu contoh dalam perikop ini yaitu Uzia. Uzia seorang raja yang sukses, yang dinobatkan menjadi raja Israel dalam usia 16 tahun. Dan Uzia menggantikan ayahnya yaitu Amasya, yang menjadi seorang raja yang sukses karena ia berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh Zakaria ia diajar untuk hidup takut akan Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan yang diraih oleh Uzia. Alkitab mencatat, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatunya, membuat usahanya berhasil. Dan inilah yang menjadi contoh bagi kita. Mari kita terapkan teladan hidup Uzia yang takut Tuhan, yang mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga dia meraih kesuksesan. Saya percaya pada hari ini, saudara, kalau Raja Uzia dalam usia 16 tahun bisa berhasil, kita pun pasti berhasil. Ada 4 langkah keberhasilan yang harus kita miliki dalam hidup ini, yang perlu kita terapkan dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus selalu utamakan hidup mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Dalam Matius pasal 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan dicukupi. Artinya, saudara, mari kita memulai segala sesuatunya dengan mencari Tuhan. Dan melalui program renungan harian ini, sungguh sangat indah. Ketika kita mencari Tuhan, maka kehidupan kita pasti akan berhasil. Selalu mengutamakan persekutuan kita dengan Tuhan dan membuat kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita meraih sebuah keberhasilan? Suka merenungkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan setiap hari. Artinya hidup kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Ketika kita renungkan firman Tuhan setiap hari, setiap saat, maka disitulah saudara kasih Tuhan. Meskipun tantangan demi tantangan silih berganti, dan akhirnya apa yang menjadi satu tujuan kita yaitu berhasil, pasti kita raih. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita meraih sebuah keberhasilan yang ketiga, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Segala-galanya manusia sangat terbatas. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Keluarga butuh Tuhan. Usaha kita butuh Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan, untuk meraih sebuah keberhasilan, kita butuh Tuhan. Ketika kita butuh Tuhan, maka ada kekuatan adikodrati, ada kemampuan, bahkan ada kuasa adikodrati yang menjadikan kita berhasil. Dan akhirnya yang keempat, bahwa hidup rukun artinya saudara tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kebencian dan dendam dalam hidup ini. Ingat saudara, bahwa perjalanan kehidupan manusia tidak lepas dari satu kesalahan. Bagaimana kita membangun hal-hal yang indah dengan sesama, dan itu akan menunjang kita untuk meraih sebuah keberhasilan. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, 4 hal inilah, kalau Raja Usia diberkati, kita pun pasti diberkati. Kalau Raja Usia dalam usia 16 tahun berhasil, kita pun akan berhasil. Berhasil membangun satu keluarga yang diberkati Tuhan, berhasil membangun usaha, berhasil di dalam pekerjaan kita, studi kita, tak kala kita mengandalkan Tuhan, tak kala kita renungkan firman Tuhan, tak kala kita bersekutu dengan Tuhan, tak kala kita hidup bersama. Jangan ada kepahitan, ada dendam, saudara, tetapi lakukanlah hukum kasih. Oleh karena itu 4 poin inilah yang menjadikan kita berhasil. Saudara, tetap optimis dalam hidup ini. Saya percaya di dalam kegagalan yang sedang kita hadapi, saudara, hari ini dengan baik-baik, ada satu kesuksesan yang Tuhan berikan buat kita. Tetap optimis. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur hari ini untuk firman-Mu yang begitu indah, bahwa kami semua menginginkan sebuah keberhasilan dalam kehidupan kami. Tapi kadangkala Tuhan, kami menyadari seringkali kami mengalami kegagalan karena kami mengandalkan kekuatan dari kami sendiri. Kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, kemampuan diri kami sendiri. Oleh karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan, ketika kami takut akan Tuhan, maka ada sebuah keberhasilan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini kami seringkali mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah di pagi hari ini, yang membuat hidup kami pasti meraih kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini saya ucapkan selamat beraktivitas. Saudara yang kasih Tuhan, tetap semangat ya, tetap semangat. Kita tetap berjuang saudara. Saya percaya di atas kelemahan kita, saudara, jangan membuat kita minder, tetapi kita pasti, karena saudara diciptakan Tuhan dari kualitas sungguh amat baik. Tuhan memberkati, selamat bekerja, tetap optimis, lakukan hal yang indah di mata Tuhan. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.